Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita merayakan Yesus yang memberikan nyawanya buat kita hari ini. Kita baca satu ayat dulu ya, supaya kita bisa mengerti sama-sama firman ini dengan benar. Yohanes 19 ayat ke-30 berkata begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia berkata begini, dalam bahasa Inggris mungkin lebih bagus ya, terjemahnya dia berkata begini. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. Selesai. Dalam perfect tense, semua sudah selesai. Kata it is finished, sudah selesai, tiga kata dalam bahasa Inggris, ternyata itu diterjemahkan dari satu kata bahasa Yunani yang namanya telestai. Jadi kita harus mengenal kata tetelestai. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya. Tiga kata dalam bahasa Inggris, it is finished, diterjemahkan dalam satu kata sebagai tetelestai. Kita mengenal kata ini sebagai kata umum sebenarnya di sana. Di orang-orang Romawi zaman dulu yang dipakai dalam bahasa Yunani zaman dulu. Kata tetelestai ini dipakai kalau seorang pelayan datang ke hadapan tuannya lalu dia report, dia lapor. Bos, sudah selesai. Tugas yang pernah dikasih kemarin sudah kelar, tetelestai, selesai. Atau kalau seorang imam, dia mengambil hewan yang dibawa untuk korban persembahan, korban sembelihan, korban bakaran atau penghapusan dosa, dia akan orang Israel akan bawa kambing atau dombanya atau lembunya kepada imam besar, lalu imam akan periksa apakah kambing ini, hewan ini layak dipersembahkan, apakah dia kosher atau tidak, tahir atau tidak. Dia akan periksa, kalau ternyata semua didapati sempurna, didapati benar, didapati tidak ada yang salah, maka imam besar akan berkata, tetelestai, selesai, finish, goal, perfect, good, selesai, bisa dilanjutkan. Atau biasanya yang paling terkenal kata tetelestai ini diucapkan oleh para pedagang biasanya. Jadi kalau mereka jual beli, oh saya jualan roti misalnya, lalu Anda mau beli, Anda bayar ke saya, selesai pembayaran, uangnya dibayar, lalu rotinya dikasih, biasanya pedagang akan berkata tetelestai, clear, kelar semuanya. Jadi kata tetelestai ini punya arti sebenarnya debt paid in full, hutang yang dibayar lunas, hutang yang dibayar penuh. Jadi waktu Yesus berkata tetelestai, waktu dia berkata sudah selesai di kayu salib, dia berkata begini, aku bayar semuanya lunas, tidak ada lagi tanggungan, tidak ada lagi hutang. Nah, kita perlu mengerti konsep yang sama, ini juga ada di dalam bahasa Ibrani. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, Anda akan mengenal, atau mungkin kalau Anda di gereja, ada satu kata Ibrani yang sangat terkenal, yang kita semua saya percaya pasti pernah tahu atau pernah dengar dan pernah ngomong, yaitu kata shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani artinya adalah peace. Nah, tapi banyak orang yang tidak mengerti. Saya jelaskan dulu buat Anda kerangka berpikir orang Ibrani, kerangka bahasa Ibrani, supaya kita punya gambaran yang sedikit lebih jelas. Jadi di dalam bahasa Ibrani, kata shalom atau kata kerja, itu verb itu selalu terdiri dari 3 huruf. Jadi shalom itu berarti sebenarnya, ingat ya, dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup, tidak ada vokal, hanya konsonan. Jadi hanya shin, lamed, dan mem. Jadi kita nggak tahu sebenarnya bacanya apa, tapi karena ada nikut jadi berbunyi, jadi shalom. Nah, di dalam bahasa Ibrani, konteks bahasa Ibrani, hampir semua kata verb itu bekerja dengan 3 huruf. Hanya ada mungkin 10 yang berdiri 4 kata ya, 4 huruf, tapi sisanya semua 3 huruf. Nah, kata yang 3 huruf ini namanya shores. Ini adalah akar. Jadi kita perlu ngerti, satu kata dari satu akar yang sama itu pasti related. Nah, kata shalom itu artinya peace. Tapi ternyata dalam bahasa Ibrani, kata membayar, to pay, untuk membayar itu dipakai dengan kata shalem. Ingat, sama-sama 3 huruf dan sama-sama soresnya, sama-sama akarnya. Jadi 2 kata ini berhubungan. Tapi kenapa kalau jadi shalom jadinya peace, kalau shalem jadinya to pay, untuk membayar? Nah, kita perlu mengerti konsep ini. Kita perlu sadar bahwa 2 kata ini berhubungan. Kalau Anda mau shalom, harus ada yang shalem. Harus ada yang bayar dulu dosa kita, ada yang bayar dulu, ada yang tanggung kita, ada yang lunasi hutang kita, baru setelah shalem ada shalom, tetelestai. Nah, Yesus dia shalem semuanya, dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran, dia shalem semuanya. Lalu dia berkata setelah dia shalem, setelah dia bayar, dia berkata shalom.
damai sejahtera atasmu, atas kita semua. Jadi hari ini kita perlu sadar bahwa keadaan kita hari ini, kita lagi di rumah, mungkin kita sedang menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kita menikmati semua yang ada di depan kita hari ini, itu karena ada yang bayar. Jadi Anda perlu sadar bahwa keselamatan itu tidak gratis, Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang keselamatan itu gratis, tidak. Keselamatan itu tidak gratis, ada yang bayar. Bukan Anda yang bayar memang, bukan saya yang bayar memang, Yesus yang bayar. Dan dengan harga yang sangat mahal. Dan saya berdoa hari ini kita sama-sama punya hati yang terbuka untuk mengerti konsep ini. Pengorbanan Yesus yang kita rayakan hari ini itu bukan pengorbanan biasa, bukan sekedar oh ya aku berikan nyawa. Oh tidak, itu nyawa loh. Itu pengorbanan yang begitu hebatnya dia berikan buat orang yang dia tidak lihat, dia tidak kenal hari itu, dan orang yang masih dalam dosa, dan itu berlaku buat semua sampai hari ini. Pengorbanannya begitu hebat dan ajaib. Dan saya berdoa hari ini Bapak Ibu, yuk ambil waktu sebentar untuk kita mengerti baik-baik, mengenal baik-baik, menyadari baik-baik betapa berharganya pengorbanan Yesus. Dan waktu Tuhan berkata, Tetelestai, sudah selesai, it's finished, itu bukan sekedar kejadian yang begitu saja, tidak. Bukan sekedar, oh Yesus ditangkap, Yesus lalu dihajar, disiksa, lalu disalib, lalu mati. Tidak. Itu sebuah planning, a long way planning yang sangat jauh sebelumnya. Kematian Yesus itu sudah dirancangkan begitu jauhnya, begitu hebatnya. Yesus datang sebuah misi khusus. Saya bacakan buat Anda dulu sebentar ya, supaya kita mengerti betapa berharganya, betapa dalamnya satu kata Tetelestai yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Waktu Yesus lahir, ayatnya berkata begini, Matius 1 ayat 21, ayat firman berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus belum lahir Bapak Ibu, tapi sudah dinubuatkan dia akan lahir. Yesus namanya, kau akan namakan dia Yesus, dan dia akan selamatkan dosa semua orang umatnya. Dia akan mati buat semua orang yang lain. Ingat juga kita tahu waktu orang Majus datang memberi persembahan, salah satu persembahan yang dibawa dalam peti mereka itu isinya mur. Mur itu minyak yang dipakai untuk mengurapi orang yang meninggal, orang mati. Kita sadar, kita tahu bahwa dari awal Yesus sudah menerima itu sebuah tanda bahwa dia memang memberikan nyawanya dengan sukarela untuk menggantikan kita di atas kayu salib, untuk menggantikan dosa kita, untuk menebus kita dari segala kesalahan. Waktu Yesus mulai awal pelayanannya, Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan telestio, pekerjaannya, menyelesaikan. Jadi dia datang memang untuk menyelesaikan sesuatu. Apa yang dia selesaikan? Panggilan dari awal yang pertama, untuk menebus dosa umatnya, untuk mati di atas kayu salib, untuk memberikan kehidupan buat kita semua. Waktu di akhir pelayanannya sebelum Yesus ditangkap dan mati, Yohanes 17 ayat 4 dia berkata, aku telah mempermuliakan kau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus ngomong, aku akan memuliakan engkau dengan jalan menyelesaikannya, telestio, untuk memberikan kehidupanku, untuk memastikan bahwa semua tugas yang diberikan Bapa kepada dia selesai. Umatnya ditebus dengan darah yang mahal. Jadi kita perlu sadar bahwa kematian Yesus itu sebuah hasil dari planning yang panjang sekali. Bukan kebetulan, bukan Yesus tidak berdaya, tapi dari planning dari awal, dari kelahirannya dia sudah planning, dia akan mati, dia sudah siapkan hidupnya, dirinya, dia siapkan sebuah korban yang tidak bercacat dan bercela. Sampai kita ada hari ini. Tadi pagi ada orang yang WhatsApp saya bilang, wah saya lagi stres, sayanya di rumah terus, lockdown, tapi duitnya keluar terus, keluar rumah. Kita komplain dengan banyak hal, kita bingung dengan banyak hal, saya ngerti. Tapi Anda harus sadar bahwa apa yang kita punya hari ini itu berharga dan mahal. Kalau kita bilang cukup atau tidak, atau kurang atau lebih, itu relatif sebenarnya. Tapi sadarlah sesuatu dulu bahwa semua yang kita miliki, Anda dan saya, itu berharga dan mahal harganya karena ada yang membayarnya buat kita. Jadi hari ini Tetelestai itu satu kata yang sangat penting yang perlu kita mengerti baik-baik, kita perlu sadari baik-baik. Dan kata Tetelestai, waktu Yesus berikan kata itu, waktu dia ucapkan kata itu sudah selesai, itu memberikan 3 jaminan buat kita. Kita mendapat 3 anugerah besar dalam hidup ini karena kata Tetelestai ini. Satu, yang pertama, waktu Yesus berkata Tetelestai itu berarti
Dia memberikan pengampunan buat dosa kita. Ingat ayatnya. Dia akan lahir dan menyelamatkan dosa semua umatnya. Itu tujuan, itu tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Ingat, kata tetelestai itu biasa diucapkan dari seorang hamba kepada tuannya. Waktu tuannya suruh dia lakukan sesuatu, hamba akan berkata tetelestai, selesai tuan, selesai bos. Dia juga berkata kepada bapaknya, Bapakku tetelestai, Abba tetelestai. Selesai sudah semua tugasku untuk menebus dosa manusia. Jadi hari ini waktu Yesus mati di kayu salib, Anda dan saya kita terima pengampunan dosa. Kita terima satu anugerah besar dalam hidup ini. Masalahnya adalah waktu kita menerima, ditawarkan pengampunan dosa itu, forgiveness of sins, itu berarti kita harus mengaku dulu bahwa kita itu sakit, kita berdosa. Kalau kita nggak mengaku, kita nggak merasa berdosa, ya kita nggak akan terima pengampunan dosa itu. Kalau orang sakit ditanya, Anda sakit nggak? Enggak. Yang Anda nggak dapat obat, Bapak Ibu. Kalau Anda mau dapat obat, Anda harus sadar dulu, Anda harus ngaku dulu. Kalau dokter tanya, apakah Anda sakit apa keluhannya? Oh, saya pusing, saya demam, saya batuk. Kalau orang nggak ngaku, orang nggak sadar dia sakit, ya nggak bisa sembuh. Sama, orang tidak bisa terima pengampunan dosa kalau dia tidak merasa dirinya bersalah. Dia tidak bisa menerima pengampunan dosa kalau dia tidak merasa dirinya berdosa. Jadi kita perlu ngerti dulu, kita perlu sadar dulu bahwa forgiveness of sins hanya diberikan kepada orang yang dia mengaku. Nah, problem besarnya adalah banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dirinya bersalah dan dirinya berdosa. Percaya atau tidak Bapak Ibu, ternyata ada orang di dunia ini yang merasa bahwa dirinya itu tidak pernah salah. Ada orang di dunia ini yang merasa dirinya itu korban. Yang salah orang lain, yang salah si A, si B, si C. Dia tidak, dia hanya korban. Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba terjadi sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat karena rancangan orang. Dan ingat baik-baik, kisah yang sama, kejadian ini, perasaan ini, itu terjadi sejak dari zaman dulu ternyata. Saya bacakan buat Anda ya, sebuah ayat firman Tuhan ya. Lukas 18 ayat 14. Ini kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi ada dua orang, satu orang Farisi datang ke rumah Tuhan, ada pemungut cukai datang ke rumah Tuhan, lalu mereka berdoa. Si pemungut cukai berdoa menadakan kepalanya melihat ke atas, lalu dia berkata, Tuhan, aku memberi persembahan, aku memberi perpuluhan, aku melakukan perintahmu, aku begini begitu, aku melakukan semua yang baik di hadapan Tuhan. Sedangkan si pemungut cukai berkata, Tuhan, aku tidak layak di hadapanmu, aku orang berdosa, aku orang yang bersalah, aku tidak layak terima, aku tidak layak untuk ketemu dengan Tuhan. Lalu si orang Farisi berkata, oh aku bersyukur, aku tidak seperti dia. Aku bersyukur, aku tidak melakukan apa yang dia lakukan. Aku orang benar, dia orang salah. Lalu ini yang tertulis dalam Alkitab kita. Aku berkata kepadamu, orang ini, orang pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Kata dibenarkan dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata dikaio atau be innocent. Dihapuskan jadi tidak bersalah, Bapak Ibu. Jadi murni lagi, bersih lagi. Sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu, si orang Farisi itu tidak. Jadi dia tiba-tiba si orang Farisi itu tidak dibenarkan, not innocent. Berarti bersalah, guilty di hadapan Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, hari ini pertanyaannya adalah, kita ini sebenarnya Bapak Ibu, masuk golongan yang orang Farisi atau yang pemungut cukai? Kita ini orang yang merasa sadar diri, kita ini orang bersalah, orang berdosa, butuh pengampunan, butuh Yesus. Atau jangan-jangan kita ini masuk grup golongan orang Farisi? Kalau kita mau tahu, gampang sebenarnya. Saya kasih Anda pertanyaan, jawablah dengan cepat ya Bapak Ibu. Jangan dipikir kelamaan. Kalau Anda mikir kelamaan, itu sudah bukan jawaban yang benar, bukan jawaban yang jujur, itu jawaban yang baik. Jadi jangan dipikir kelamaan, langsung refleks keluar jujur jawabannya apa. Kalau Anda suami istri, contoh ya, lalu ribut, berantem. Nggak ada suami istri yang nggak berantem, pasti berantem. Mau pendeta juga berantem. Tapi waktu Anda berantem, Anda ribut suami istri, yang salah siapa? Kalau kita bilang yang salah dia, something wrong with you, my friend. Ada yang salah dengan kita. Kita ini orang Farisi berarti. Tidak mungkin ada dua orang berantem kalau yang salah cuma satu. Orang berantem dua, ya berarti dua-dua yang salah. Waktu Anda orang tua sama anak ribut, yang salah siapa? Kalau Anda bilang yang salah anaknya, kita yang salah. Gak ada dua orang berantem itu kalau cuma satu yang salah, gak mungkin. Tapi kita kadang mudah untuk melempar kesalahan. Kita merasa, saya gak salah, aku benar. Yang salah dia. Yang salah dia. Orang lain, semua yang salah dia.
Kita perlu sadar, forgiveness of sins, pengampunan dosa tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak merasa bersalah. Tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak merasa punya dosa. Lo nggak punya dosa terus dapat apa? Nggak bisa. Jadi satu, kita harus sadar dulu bahwa waktu Yesus mati di atas kayu salib tetelestai, dia memberikan pengampunan dosa. Masalahnya, kita ini terima apa tidak? Tidak semua orang akan menerima anugerah ini, tapi disediakan loh Bapak Ibu. Anugerahnya ada. Masalahnya kita ini akan menikmati apa tidak, tergantung dari kita. Ada orang yang merasa dia nggak pernah salah, ada banget. Ada apa-apa yang salah orang lain. Ada apa-apa yang salah orang lain. Nanti kalau, kenapa hidupmu begini, kenapa berantakan? Oh, karena orang tuaku dulu. Oh, karena istriku, karena suamiku, karena partner kerjaku, karena semua ini, karena karyawanku, karena ada orang nipu aku. Semua yang salah orang lain. Dianya seakan-akan dia orang paling kasihan di muka bumi. Dia korban terus-terusan. Something wrong with you, my friend. Jangan, berhentilah. Sadarlah bahwa apapun terjadi dalam hidup kita hari ini, itu adalah efek dari kesalahan kita, keputusan kita, pilihan yang kita buat. Pasti ada. Tidak ada dua orang ribut berantem kalau cuma satu yang salah. Nggak ada. Jadi hari ini sadarlah dulu bahwa semua orang itu bersalah, seorang berdosa. Kalau Anda suami istri berantem, Anda merasa, aduh gimana, ini nggak bisa diperbaikin. Bisa sebenarnya. Tidak ada perkelahian, tidak ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, itu nggak ada. Masalahnya cuma satu, Anda ngerasa salah apa tidak. Kalau sudah berantem, lalu Anda berpikir dan merasa dan berkata, yang salah dia, ya nggak bakal kelar masalahnya. Karena Anda nggak merasa salah, karena Anda nggak merasa sakit. Kalau kita bisa berani jujur, kita berani bertanggung jawab, berani dewasa, aku bersalah. Ada bagian dari diriku yang salah. Ada bagian perbuatanku yang salah. Aku minta maaf. Alkitab akan menulis di kayu, be innocent, dihapuskan kesalahan kita. Pemulihan bisa terjadi, pengampunan bisa diberikan. Jadi hari ini Bapak Ibu, waktu Yesus berkata tetelestai, itu berarti ada pengampunan dosa yang diberikan buat Anda dan saya. Masalahnya satu, sadar dulu, mengakulah dulu. Alkitab juga menulis, dengan mengaku dosa dengan hatimu dan percaya dengan mulutmu, engkau akan diselamatkan. Masuk surga berarti harus ngaku dulu dosa. Kalau nggak ngaku nggak bisa. Kalau di pengadilan, tersangkanya akan ditanya nanti, ngaku salah nggak? Kalau dia ngomong, enggak salah. Loh, kalau nggak salah ya lanjut terus sidangnya. Kita akan cari, kita akan kejar bukti-buktinya, saksi-saksinya, sampai ketahuan benar salah apa tidak. Sama, waktu kita ditanya Tuhan, dosa apa tidak? Tidak, dikejar terus Bapak Ibu. Semua perbuatan kita akan dibuka. Alkitab menulis dalam kitab Wahyu, Yesus punya namanya buku kehidupan. Waktu buku kehidupan dibuka, semua perbuatan kita dari awal sampai akhir, semua tersingkap. Hari itu kita akan dipermalukan habis-habisan. Tapi perkara yang sama terjadi. Waktu di pengadilan, seandainya seorang hakim bertanya, tersangka, kau bersalah apa tidak? Kalau ternyata orang itu mengaku, saya salah. Anda coba lihat. Waktu orang itu mengaku bersalah, dia akan terima biasanya keringanan hukuman. Tidak bisa lepas. Ya karena konsekuensi, nggak bisa lepas. Hukuman tetap ada, tapi ada keringanan hukuman karena dia mengaku bersalah. Sama dengan kita. Pengadilan kita di hadapan Tuhan nanti, waktu kita mati, kita dipanggil Tuhan, kita akan dihakimi di pengadilan Allah. Tuhan akan bertanya, berdosa atau tidak, bersalah atau tidak. Waktu kita berkata, iya Tuhan aku bersalah. Maka Tuhan berkata, karena kau bersalah, darah anak domba akan membenarkan kau di kayu, be innocent, dihapuskan. Pengampunan dosa. Hari ini, rendahkan hati kita Bapak Ibu. Sadar baik-baik bahwa kita semua orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu pun yang benar. Tidak Anda, tidak saya, semuanya salah. Kita perlu Yesus. Semua kita perlu Yesus. Jadi hari ini pengampunan dosa terbuka, tetelestai. Tinggal kita hari ini sadar apa tidak, kita terima apa tidak pengampunan itu. Saya bacakan buat Anda satu ayat ya. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia, Yesus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua orang. Alkitab menulis, untuk waktu yang singkat dia dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Kenapa? Anda perlu tahu sesuatu begini bahwa Yesus harus merendahkan dirinya lebih rendah daripada malaikat ciptaannya sendiri untuk menebus Anda dan saya. Malaikat tidak bisa mati Bapak Ibu. Anda lihat di Alkitab nanti, pelajarlah. Malaikat tidak bisa mati. Tapi Yesus menjadikan dirinya mati.
dia turun dalam rupa yang jauh lebih rendah daripada malaikat. Dia berubah, dia masuk dalam bentuk yang fana, manusia yang hina, yang kotor. Hanya orang berdosa yang bisa menggantikan orang berdosa. Jadi kenapa Yesus harus turun sebagai manusia? Karena dia mau menebus kita. Dia tidak bisa tebus kita dalam rupa yang sempurna. Dia tidak bisa tebus kita dalam rupa yang kudus. Dia tidak bisa tebus kita dalam rupa malaikat. Nggak bisa. Malaikat nggak bisa mati, Bapak. Tapi Yesus masuk dalam rupa yang fana, rupa Anda dan saya sebagai manusia biasa. Dia berikan nyawanya, dia taat sampai mati. Supaya Anda dan saya kita diberikan keselamatan. Satu ayat lagi. Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kematian Yesus itu membuka rekonsiliasi dengan Tuhan. Jadi dia berikan hidupnya, dia turun dalam rupa manusia, dia taat sampai mati supaya dosanya manusia ditebus, tetelestai, dan itu membuka pintu rekonsiliasi dengan Tuhan. Kata rekonsiliasi dalam Alkitab itu diterjemahkan sebagai kata give the favor back. Memberikan favor itu kembali kepada si pemberinya. Menempatkan kita sebagai sahabat Tuhan. Sebagai orang yang dimuliakan Tuhan. Mendapat tempat kehormatan di mata Tuhan. Itu favornya, itu rekonsiliasi. Nah, waktu rekonsiliasi terjadi, kita terima anugerah kedua. Kita terima personal access to God. Kita dapat akses yang khusus dengan Tuhan. Kalau Anda belajar dalam kitab kita Perjanjian Lama, Anda akan mendapati bahwa tidak semua orang itu bisa ketemu Tuhan. Tuhan itu berdiam di ruangan Maha Kudus. Dalam tabernakel, dalam ruangan Maha Kudus ditutup dengan tirai. Hanya ada imam besar yang boleh masuk ke sana satu kali setahun. Yom Eser Tisri HaKodesh. Bulan ke-10 bulan ke-7 hari ke-10 setiap kali. Jadi sekitar kalau bulan kita sekitar September sampai Oktober lah. Karena perhitungan mereka berubah-berubah setiap tahun dalam kalender kita. Jadi setiap tanggal 10, setiap hari ke-10, bulan ke-7, si imam besar akan masuk ke ruangan Maha Kudus satu kali dalam setahun untuk menghapus dosa bangsa Israel. Itu yang kita kenal dengan hari pendamaian, Atonement Day. Satu hari yang bagi orang Yahudi itu hari yang paling kudus, hari yang paling menentukan sepanjang tahun. Jadi dari hari raya Rosh Hashanah, dari hari raya tahun baru, mereka 10 hari kemudian mereka akan melakukan hari raya pendamaian. Jadi si imam besar, dia akan puasa 25 jam sebelumnya. Jadi satu hari sebelum hari H itu dia akan puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, dan tidak tidur. Kenapa? Untuk menjaga. Saya ngomong ini dengan hati-hati ya, karena ini alkitabiannya. Dan Anda jangan berpikir yang aneh-aneh, tapi terimalah dengan hati sebagai orang dewasa. Kenapa imam besar harus puasa 25 jam sehari sebelumnya dan harus bertahan tidak tidur untuk mencegah supaya dia tidak mengeluarkan mimpi basah. Kita mengenal laki-laki itu tanpa sadar biasanya setiap kali bangun tidur tanpa sadar mereka bisa mengeluarkan lelehan, dan Alkitab menulis itu tidak tahir, kotor. Jadi untuk satu hari itu mereka daripada nggak layak di hadapan Tuhan, mereka berjuang begitu rupa, tidak tidur 25 jam, mereka tidak makan, mereka tidak minum, supaya pada hari H itu mereka didapati bersih, didapati kudus, tahir di hadapan Tuhan. Nah, lalu apa yang mereka lakukan? Untuk mendapat pengampunan zaman itu sebelum Yesus tetelestai ya. Untuk mendapat pengampunan, si imam besar dia akan mandi, dia akan basuh dirinya dengan air di tempat khusus, lalu dia pakai pakaian putih, white garment. Lalu dia akan ambil lembu jantan buat dirinya dan buat keluarganya. Jadi dia korbankan lembu jantan itu, dia akan ambil darahnya, dia percikan darah itu di sana. Jadi itu penyucian buat dirinya sendiri. Setelah dia sendiri disucikan, dia sendiri dikuduskan, baru dia keluar menghadap orang Israel. Dia akan terima dari orang Israel 2 kambing jantan. Kambing, bukan lembu sekarang. 2 kambing jantan diambil orang Israel, lalu yang satu akan diundi, yang satu akan dipotong, yang satu nanti dibiarkan hidup. Lalu setelah ketemu yang mana yang akan dipotong, orang Israel akan maju ke sana, dia berikan daftar dosanya, imam besar akan menumpangkan tangannya atas kepala si kambing yang akan dia potong nanti, lalu dia akan ucapkan semua dosa-dosa mereka. Oh, kita melanggar Tuhan, kita berontak dengan Tuhan, kita membunuh, kita mencuri, semua dosa-dosa orang Israel akan diperkatakan di sana.
itu sebagai simbol dosa yang mereka perkatakan itu jatuh transfer ke kambingnya. Jadi si kambing ini yang akan mati menanggung dosa kita. Setelah dia perkatakan, dia tumpah tangan, dia perkatakan dosanya, kambing itu disembelih, darahnya lalu dicipratkan ke daerah tabernakel itu. Nah, setelah itu kambing yang satunya kan masih hidup. Yang satunya dia juga sama perkatakan dosanya, lalu dilepas di padang gurun yang kita kenal dengan nama Azazel. Dia dilepas sebagai simbol bahwa Tuhan menghapus dosa. Sejauh timur dari barat, dosa kita dihapuskan. Dan kita akan mengenal ada dua konsep ternyata di dalam Alkitab. Satu, yang pertama ada konsep kambing yang dibunuh untuk menghapus dosa, pengampunan dosa kita. Jadi ada pengampunan dosanya, lalu ada satu kambing lagi yang dilepaskan lari keluar padang gurun untuk menghapus dosa. Pengampunan dengan penghapusan dosa itu dua hal yang berbeda. Waktu Anda bersalah, Anda berdosa, lalu Anda diampuni dosanya, apakah konsekuensinya hilang, Bapak Ibu? Tidak. Anda bunuh orang, lalu diampuni. Apakah orang yang dibunuh bisa hidup lagi? Tidak, tetap mati. Nggak ada orangnya. Tapi Anda diampuni. Itu konsep yang kita gampang mengerti. Tapi Tuhan kita tidak hanya sekedar mengampuni dosa loh. Dia menghapus dosa. Artinya begini, waktu Anda dihapus dosa itu nggak ada. Tidak pernah ada. Waktu tidak ada dosanya, berarti tidak ada hukuman, nggak ada apa-apa. Tuhan menyediakan pengampunan dan Tuhan menyediakan penghapusan dosa. Makanya kenapa kita dengan segala kesalahan kita, dengan segala dosa kita masih diterima dalam kerajaan surga? Karena dihapus, Bapak Ibu. Darah Yesus menghapuskan ini. Nah, kita perlu sadar, Bapak Ibu, betapa berharganya, betapa besarnya pengorbanan Tuhan, betapa mahalnya tetelestai ini buat kita. Kita bukan cuma diampuni, kita dihapus dosa kita. Kita didapati di kayu, innocent, tidak bersalah, nggak ada, bersih, pure, cleanse, bersih. Ini jaminan Tuhan. Dia kasih kita personal access. Kita bisa ketemu Tuhan kapan saja kita mau, kita bisa hadir. Kalau zaman dulu hanya perlu hanya wajib perantaraan imam, tapi tidak dengan zaman ini. Waktu Tuhan mati, Dia berikan kita. Coba baca baik-baik ya. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi Tuhan membuka jalan baru. Anda nggak perlu perantaraan imam, Anda nggak perlu perantaraan kambing, lembu dan sebagainya. Anda bisa ketemu Tuhan. Nah, konsep ini saya akan jelaskan dengan lebih gampang ya, supaya Anda bisa mengerti. Kalau seandainya saya kasih Anda voucher gitu ya, misalnya voucher supermarket misalnya, saya kasih Anda voucher sekian juta gitu. Waktu Anda terima voucher itu, vouchernya kan dibayar Bapak Ibu, yang bayar saya maksudnya, karena saya yang beri kan. Saya bayar voucher, saya beli vouchernya, lalu saya kasih buat Anda. Nah, Anda terima voucher itu. Anda terima pengampunan dosanya. Anda terima personal access to God. Anda terima anugerahnya. Tapi masalahnya, kalau Anda tidak pakai vouchernya, Anda nggak pergi ke supermarketnya, Anda nggak belanja di supermarket itu pakai voucher ini, Anda tidak terima benefitnya. Anda nggak terima gifts-nya. Anda nggak terima value-nya. Anda nggak terima full. Dan kesalahan bukan di tangan si pemberi. Sudah bukan di tangan saya yang salah. Kesalahan di tangan penerima. Kenapa Anda terima tapi Anda tidak pakai? Kenapa Anda terima tapi Anda tidak manfaatkan? Kenapa Anda terima Anda dikasih sesuatu yang berharga tapi Anda tidak pakai? That is your fault. Dan ini kadang-kadang terjadi dengan kita hari ini orang Kristen. Kita dikasih akses ketemu Tuhan, kita dikasih jalan ketemu Tuhan, tapi kita nggak mau. Ada masalah kita cari pendeta. Pendeta itu bisa apa Bapak Ibu? Anda punya masalah, pendeta juga punya masalah. Kemarin ada orang datang ke tempat saya, dia bilang begini, Pak, tolong doakan Pak, saya punya hutang. Saya tanya, terus doakan Pak, saya percaya kalau Pak Deki yang doa, pasti utang saya lunas. Saya tanya dong, utangnya berapa?
8 miliar. Saya kaget Bapak Ibu. Saya tanya lagi dong, utang 8 miliar ya. Terus saya harus ngapain? Pak, doa Pak, tumpang tangan atas kepala saya. Saya percaya waktu Pak Deki doa pasti lunas. Tuhan pasti jawab doa saya, utang saya lunas. Saya tanya lagi dong, biar nggak salah ya. Jadi saya tumpang tangan ke kamu, lalu Tuhan akan beri kamu 8 miliar, utangmu lunas. Lalu dia bilang, amin Pak, aku percaya pasti terjadi. Lalu saya bilang dengan dia, kalau saya tumpang tangan bisa dapat 8M, saya tumpang tangan diriku sendiri toh. Lah aku aja nggak punya 8M. Lah terus mau kasih orang 8M. Pak Bu, come lah. Yang Anda perlu itu bukan pendeta. Yang Anda perlu itu Yesus. Saya bukan menghina pendeta, tidak. Saya juga pendeta kok. Tapi Anda perlu sadar, pendeta tidak bisa menggantikan posisi Tuhan. Pendeta tidak bisa menggantikan posisi Yesus. Anda lagi sumpek, Anda lagi stres, Anda lagi punya masalah, Anda cari pendeta. Pendeta bisa apa Bapak Ibu? Nggak bisa. Pendeta itu, saya kasih Anda sebuah rahasia ya. Pendeta itu kayak botol sosro. Apapun masalahnya, jawabannya cuma satu, berdoa. Kita terbatas, pendeta itu terbatas. Yang Anda perlu bukan pendeta, yang Anda perlu Yesus. Anda punya akses ketemu Dia, Anda punya akses ketemu Tuhan. Langsung saja toh. Nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu bingung lagi. Ada akses yang terbuka. Tuhan dengar doamu, Tuhan dengar air mata, Tuhan lihat air matamu, Dia hitung, Dia tahu semuanya Bapak Ibu. Jadi hari ini, ayo, ambillah, pakailah vouchernya, pakailah giftnya, terimalah. Bukan cuma diterima doang, tapi dinikmati. Anda punya satu privilege besar. Contoh hari ini, kalau Anda dikasih satu VIP card, VIP access untuk masuk ke Istana Negara, bisa ketemu presiden misalnya, bisa ngobrol dengan presiden dengan kartu ini, lalu Anda nggak pakai, itu kan salah sendiri toh. Lalu Anda komplain, Anda tulis di Instagram, Anda tulis di medsos, aduh kenapa presiden susah ditemui, aduh kenapa presiden nggak tolong kita. Itu kan salah sendiri, Anda punya dapat kartunya loh. Dapat aksesnya, boleh datang. Kalau bawa kartu ini boleh ketemu presiden, boleh ngobrol. Tapi Anda nggak mau ketemu, Anda malah komplain panjang lebar. Anda malah cerita ke orang-orang, aduh presiden susah ditemui, presiden begini, presiden begitu. Itu salah sendiri. Sama dengan Tuhan kita dapat akses ketemu Dia langsung. Anda bingung cari pendeta. Pendeta dengan jemaat itu nggak ada bedanya loh Bapak Ibu. Anda dengan pendeta, Anda dengan saya juga nggak ada bedanya. Anda pusing duit, saya juga pusing duit. Anda pusing dengan masalah keluarga, saya juga masalah keluarga juga punya. Anda pusing dengan pekerjaan, saya juga sama. Nggak ada apa yang kau pusing itu saya nggak pusing, nggak ada. Semua sama Bapak Ibu. Kita semua sama-sama orang-orang bermasalah. Jadi jangan saling berusaha tampil lebih hebat. Nggak ada yang lebih hebat. Kita semua sama-sama perlu Yesus. Jadi pakailah hari ini akses Anda. Pakailah anugerah Anda ketemu Tuhan secara personal. Anda punya aksesnya, nikmatilah. Yang ketiga, yang terakhir, anugerah yang Tuhan beri waktu Dia berkata tetelestai, sebuah jaminan keselamatan buat Anda dan saya. Firman berkata begini, Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Perhatikan kata-kata ya, karena satu korban saja, karena Yesus, Dia telah menyempurnakan untuk selamanya mereka yang Dia kuduskan. Waktu korban Yesus itu sempurna, berarti tidak perlu lagi diulang. Kalau sebelumnya imam besar setiap tahun harus mengulang datang ke hadapan Tuhan, ke ruangan Maha Kudus, bawa persembahan, bawa darah, bawa korban, karena tidak sempurna, jadi harus diulang terus. Ada masa berlakunya setahun sekali. Tapi waktu Yesus mati, Dia berikan nyawanya yang mahal, yang kudus itu, Dia berikan darahnya yang ajaib, sempurna. Tidak perlu diulang lagi, tidak perlu ditambahi, tidak perlu ada perbaikan apapun. It's finished, tetelestai. Tapi problem besar terjadi ketika orang Kristen merasa bahwa tetap harus ada yang kita lakukan untuk menyempurnakan keselamatan kita. Oh, kita mulai, banyak orang Kristen mulai berpikir, wah, untuk terima keselamatan kita harus melayani habis-habisan di gereja. Loh, melayani itu baik, tapi saya mau beritahu, melayanan Anda tidak membuat keselamatan Anda terjadi. Ada orang lain berpikir, oh karena Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah beri kita keselamatan, kita harus nabur. Persembahan perpuluhan. Hati-hati, persembahan perpuluhan baik, saya nggak ngelarang. Tapi sadarlah bahwa persembahan dan perpuluhan Anda tidak akan bisa membuat Anda masuk surga. Oh, karena Tuhan itu memberi keselamatan buat kita, kita harus puasa.
supaya kita kudus, kita harus puasa, kita harus susah supaya Tuhan itu memberkati kita lebih lagi. Tidak. Puasa itu baik, silakan. Tapi Anda harus mengerti bahwa puasa tidak akan membuat Anda masuk surga. Sadar sungguh-sungguh Bapak Ibu. Anda mau puasa, Anda mau persembahan, Anda mau perpuluhan, Anda mau doa jungkir balik, Anda mau baca firman setiap hari sekalipun, tidak akan membuat Tuhan lebih mengasihimu daripada sebelumnya. No. Kasihnya sempurna. Tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. It's perfect. Tetelestai. Anda adalah pusat dari kasih Tuhan. Bahkan dia mati waktu kita dalam dosa loh Bapak. Jadi hari ini kita harus tahu bahwa keselamatan yang dia beri buat kita, karya yang dia lakukan sempurna. Kita tidak perlu ngapa-ngapain lagi, kita tidak perlu nambahin lagi, kita tidak perlu revisi lagi, nggak perlu. Cuman jangan dianggap murahan. Jangan hidup ngawur-ngawuran, hidup seperti orang tidak mengenal Tuhan, hidup seperti orang tidak mengerti anugerah. Hiduplah yang benar, tapi sadarlah bahwa keselamatan Tuhan itu sempurna. Saya kasih Anda sebuah kisah ya, supaya Anda bisa mengerti baik-baik maksud saya. Suatu ketika ada seorang pemahat patung yang hebat sekali. Lalu ada seorang pendeta yang dia kenal. Pendeta ini suka datang ke rumah si pemahat patung. Lalu dia ngomong, udahlah kamu hanya perlu mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, kalau kau perlu Tuhan, kau perlu selamatkan, maka kau akan masuk surga. Lalu si pemahat berkata, nggak mungkin segampang itu, dosaku berat, dosaku banyak, aku harus lakukan sesuatu untuk menembus dosaku. Ini konsep kasih karunia yang benar sebenarnya. Bukan berarti Anda nggak usah lakukan apa-apa, tapi Anda harus lakukan sesuatu yang benar, tapi tidak melebihi porsimu, karena porsi terbesar diberikan Tuhan dengan sempurna. Nah, si pendeta ini dengan kesusah payah dia berusaha menjelaskan kepada pematung ini, pengorbanan Yesus sempurna, kau hanya perlu ikut dia, hanya itu. Dia nggak ngerti, nggak bisa. Aku perlu menyiksa diri, menyakiti diri, menyusahkan diri untuk layak di hadapan Tuhan. Lalu si pendeta ini ngomong, ya udah gini aja lah, daripada kita bingung pusing berdebat, aku minta tolong bikinkan aku satu patung diriku sendiri, replika diriku, bikinkanlah aku, akan kubayar kalau begitu selesai. Singkat cerita, si pematung ini dia mulai bikin dari kayu, dia mulai bikin patung dari si pendeta. Oh, mukanya begini, badannya begini, bajunya begini, dia mulai bikin. Sekian bulan kemudian kerja keras dia berbuah, patungnya jadi Bapak Ibu. Dia telepon si pendeta, Pak Pendeta, patungnya sudah kelar. Ini kapan mau diantar? Antar sekarang ke rumah saya siapin duitnya. Lalu si pematung bawa mobil, dia antarlah patung itu ke rumah si pendeta. Lalu dia ketok pintunya, Pak Pendeta, patung sudah nyampe di luar, mau ditaruh mana? Lalu si pendeta keluar, dia bawa kapak Bapak Ibu. Dia bawa kapak gede, lalu dia mau bacok itu patung yang baru dibuat. Kaget dong pematung, loh mau diapain? Aku mau perbaiki supaya lebih mirip aku, kata si pendeta. Pematung ngomong, loh jangan, ini sudah sempurna, sudah jadi. Nanti kau bacok-bacok malah salah, malah berantakan, malah gak karuan, malah rusak. Lalu si pendeta ngomong, gak bisa, aku masih pengen membuat lebih mirip lagi. Singkat cerita dibacoklah itu patung, tambah rusak Bapak Ibu. Kebelah jadi dua, rompal, retak remuk semuanya. Lalu si pematung marah, kamu rusak karyaku, kamu menghancurkan patung ini. Dan konsep yang sama terjadi dengan Kristus. Karya Kristus sempurna. Jangan dirusak lagi. Jangan ditambahin lagi. Jangan direvisi lagi. Kita hanya perlu terima dia dengan hati yang benar, hati tulus. Hiduplah seperti apa yang dia perintahkan buat kita. Taatlah firman-Nya. Dan saya percaya waktu kita menghidupi dengan benar, ada 3 anugerah yang kita terima. Pengampunan dosa. Sadarlah bahwa kita memang orang berdosa. Terima pengampunan itu. Kita dapat personal access. Akses khusus dengan Tuhan untuk ketemu Tuhan. Anda nggak perlu lagi perantara pendeta, Anda nggak perlu lagi perantaraan kambing domba, Anda hanya perlu ketemu langsung dengan Tuhan. Anda punya akses. Terimalah itu. Anda dikasih akses, harus dipakai. Kalau nggak dipakai, Anda yang rugi, Anda yang salah, Anda yang kehilangan. Terimalah. Yang ketiga, kita dapat jaminan keselamatan. Tuhan pasti berikan kita keselamatan. Jadi kalau kita hari ini dipanggil Tuhan, apapun sebabnya, corona kah, sakit kah, apapun itu, waktu Anda hidup dengan Tuhan, percayalah, Anda akan ketemu dengan Tuhan di surga. Kita punya jaminan begitu hebat. Kita punya jaminan begitu pasti, karena korban kita sempurna. Jadi hari saya berdoa Bapak Ibu, terimalah baik-baik hari. Bersukacitalah hari ini. Jangan berkeluh kesah lagi.
Jangan meratapi dirimu lagi. Jangan pusing dengan keadaanmu lagi. Karena apa yang kau miliki hari ini, apa yang ada padamu hari ini adalah anugerah yang mahal dari Tuhan. Tetelestai is finished. Selesai semua. Hari ini sebagai hamba Allah saya berdoa, Tuhan, Kau jamah hari setiap kami, dimanapun kami ada. Kau jamah setiap kami yang punya beban, punya pergumulan, punya masalah. Kau punya kekhawatiran, ketakutan. Kami mau cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini sama seperti Yesus berkata, kami juga berkata tetelestai, selesai semuanya. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang diampuni, orang-orang yang terima anugerah Tuhan, yang diberkati Tuhan dengan ajaib dan melimpahnya. Walaupun jalan Tuhan kadang-kadang tidak mudah dimengerti, walaupun rencanamu tidak mudah kami pahami, tapi kami mengerti, kami percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Jadi hari ini Bapak Ibu, biar kita terima anugerah dari Tuhan, kita terima kemuliaan dari Tuhan. Dan cuma yang dikasih, dimanapun Anda berada, biar kita angkat tangan kita sama-sama hari ini, biar kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau terima berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita yang ajaib. Biar hari kita angkat tangan kita sama-sama, kita siapkan hati kita percaya, kita berdoa, dalam nama yang kita percaya dengan nama yang ajaib, nama Yesus, kita akan terima kemuliaan Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, biar angkat tanganmu dan kita katakan amin yang keras. Itu siapa perkataan berkat yang kasih lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji itu jadinya dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa, kami percaya namamu. Diberkatilah pekerjaan kita. Diberkatilah usaha kita. Diberkatilah keluarga kita. Diberkatilah semua yang kita sentuh dan kerjakan. Dijadikan Tuhan berhasil. Kita akan naik terus dari kepala dan bukan ekor. Kita akan jadi orang memberi bukan yang kekurangan. Kita jadi orang kelimpahan bukan yang meminta-minta. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita semua percaya, katakan sama-sama, amin. Selamat merayakan Good Friday. Nikmati Bapak Ibu kebaikan Tuhan aja buat hidup Anda dan bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan